Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanallah wa ummahatina wa jadina wa jadina wa walina wa walatina wa rahmina wa rahmatina wa lilladhi muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa syahidin wa rida wa ghaibina sahina wa ghaibina inamika wa khususan ila hadrati Syekhul Imam Nawawi al-Bantan nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Syekhul Islam lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratil mukarramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Malam ini alhamdulillah kita bisa kumpul kembali hadir dalam majelis ilmu kajian dari kitab Lubabul Hadis, bab tentang masalah iman. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani fa nisfun bis sabri wa nisfun bis syukri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Wa nisfun bis sabri, yang pertama bagian daripada bersabar, anil maharimi, dari perkara yang diharamkan. Wa nisfun bisyukri, bagian yang lain ada di dalam rasa syukur. Ay al-amali bin ta'ati, artinya beramal seseorang bin ta'ati, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita ingat-ingat bahwa iman itu antara sabar dan syukur. Keduanya adalah perkara gaib yang apabila mengena kepada seorang muslim, baik itu hal yang menyenangkan ataupun yang buruk, dia tetap mengamalkan
Ini dasarnya iman. Pokoknya kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih ujian dia bersabar. Syukur itu baik di hadapan Allah, sabar terhadap bala juga kebaikan. Maka tidak ada celah bagi seorang mukmin melakukan amal keburukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus bersabar dengan perintah. Hari ini kita bilang capek, kerja sudah lelah, seharian bertemu dengan banyak masalah, kemudian ada perintah sholat. Ini kalau badan mau bilang berhenti, ya ininya nggak ibadah, nggak mau sholat. Tapi keyakinan tentang iman itu bicara tentang sabar. Ya, sabar anil maharimi, dari yang dilarang oleh Allah. Lakukan apapun yang jadi perintahnya, menjauhi apa yang dilarang. Akhirnya kita sholat walaupun dengan badan yang lelah. Ya Allah, ini adalah bagian dari rasa iman saya. Ya, makanya kalau orang mukmin itu punya satu keyakinan, Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin. Kalau seandainya hidup dikasih badan yang sehat, umur yang panjang, mudah-mudahan hidup saya ini jadi tambahan dari perkara-perkara soleh. Gitu. Ngapain hidup panjang, umur, badan sehat kalau buat maksiat? Ngapain? Dunia itu tempatnya beramal, akhirat tempatnya kita menerima balasan. Kalau di dunia nggak beramal, bagaimana nanti nasib kita di akhirat? Capek ibadah, nggak apa-apa. Yang penting di akhirat senang. Gitu. Ya, makanya kita bukan nggak berani. Kalau dunia ini udah jadi penjara bagi orang mukmin, ya, pengennya mabok, pengen kita mungkin membunuh karena ada yang bikin kita kesel, inginnya kita mungkin menyakiti orang, membalas keburukan yang mereka lakukan dengan lebih. Tapi agama melarang. Ya kita ikut apa kata agama. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya ikut apapun. Kalau memang dilarang, saya tidak akan melakukannya. Bukan gak berani, bukan. Karena tahu bahwa dunia itu penjara. Nanti kalau mau istirahat saat mati, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadikanlah kalau kami mati menjadi istirahat dari segala keburukan. Tuh, orang mukmin begitu. Ya, saya harus ada di tempat-tempat baik sampai nanti dipanggil oleh Allah. Istirahat saat mati. Kalau mati berarti tidak lagi melakukan keburukan. Ini pilihan iman, sabar
syukur atas taat kepada Allah, yang lain saya nggak butuh. Ini namanya merasakan halawatul iman, nikmatnya, manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ini namanya pangkal hidayah ya. Kan orang kayak begini nggak otomatis langsung bisa melakukan. Ada yang berproses ya, mungkin umur 20, ada yang udah ahli ibadah. Tapi di antara kita ada yang umur 50 baru kembali kepada Allah. Ada yang umurnya 10, 80 baru ingat nama Allah. Ya hidayah. Bersyukurlah saat dikasih kemampuan untuk melakukan amal saleh. Jangan bangga dengan amal yang kita punya, menghina orang yang belum dapat hidayah. Gak boleh ya. Kalau udah bisa tahan, bilang alhamdulillah. Ngelihat orang yang masih ahli maksiat, doakan agar mereka memperoleh hidayah. Jangan dihina, karena kita pernah ada dalam posisi mereka. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Ini kalau melihat yang mabuk bawaan neraka, batal gitu. Nggak boleh. Melihat ada yang mencuri, matiin, siram bensin, mati hukumnya. Selesaikan sampai sini. Nggak boleh. Ya, nah kalau kita punya sifat begitu, kemudian bilang ini ajaran Nabi, ya gak ada orang yang masuk Islam, gak ada. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faqdu min hawli. Kalau kau berhati kasar, ya, murka, penuh dengan dendam, manusia berpaling darimu ya Rasulullah. Gak ada yang mau meluk Islam. Nah, makanya kita diajarinnya merangkul ya, jangan membuat orang lain mati jauh dari agama. Ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qaidul fathi la yaftiku mu'minun. Al-imanu bermula iman itu, qaidul fathi penghalang dari membunuh. La yaftiku mu'minun, tidaklah membunuh seorang mukmin. Kalau orang disebut mukmin, tidak mungkin jadi pembunuh. Ya, yang paling unik Rasulullah menyatakannya qaidul fathi. Ya, iman itu adalah penghalang dari membunuh. Biasanya kalau bahasa membunuh harusnya qatlun, tapi di sini kalimatnya fatkun. Ya, apa beda antara qatlun dengan fatkun? Kata alim ulama, ini menunjukkan taksisiyah, makna yang lebih khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-fatku ya'ti ar-rajulu sahiban wa huwa ghafilun fayasuddu alaihi fayaqtuluhu. Disebutlah makna fatkun, mendatangi seorang laki-laki kepada temannya
tujuannya adalah membunuh. Wa huwa ghafilun, sementara temannya itu dalam keadaan lengah. Fayasubu alaihi, maka dia pun kemudian melakukan pembunuhan terhadapnya. Dia membunuh targetnya dalam kondisi yang betul-betul tidak siap, disergap. Itu namanya takut. Ngebunuh, nginceng-nginceng dulu kapan waktunya bisa dibunuh. Bukan sedang berhadapan-hadapan, pedang lawan pedang, al-qatlu. Tapi kalau al-fatku, ya, korbannya lemah. Dia tidak tahu mau dibunuh. Hati-hati. Ini kayaknya cocok. Ya, akhirnya dibunuh. Berarti pelakunya pengecut. Pengecut. Kenapa pengecut? Tidak berhadapan dengan orangnya. Saya bunuh kamu. Qatl. Al-fatku, membunuh, melihat korbannya lemah. Beda. Ini orang jahat. Ya, hasud, dengkinya, dendamnya udah sampai ke ubun-ubun. Berarti kalau begini sama kayak orang datang ke bukit, ngebunuh kagak berani, lewatnya lewat tangan orang. Mbak, ini musuh saya. Nih targetnya diapain lagi, masih mati. Lengah, jahat ini orang. Masya Allah, lebih jahat daripada yang langsung berhadapan. Orang mukmin tidak mungkin melakukan ini. Al-fatku, ya, itu dilakukan di tempat umum. Al-fatku, pokoknya mau di mana, dia lagi di jalanan, bunuh, ya, siram pakai air keras, gitu. Ini namanya al-fatku. Melarang. Nabi yang bilang begini, ini bukan orang mukmin, ya. Itu namanya al-fatku. Ya'tir rajulu sahiban wa huwa ghafil. Wa ammal ghailah, adapun makna yang lain dan pembunuhan yang lebih sadis namanya ghailah. Wa huwa ayyada'u thumma yaqulu fi mawdi'in khafiyyin. Ghila, menyergap lalu membunuhnya di tempat sunyi. Ghila, ada ya, orangnya ditunggu. Kalau sepi, nggak ada orang, bunuh, bawa, ya, nanti culik. Udah diculik, bunuh. Nah, ini juga sangat kejahatan yang sangat sadis. Yang begini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ya. Kita punya guru almarhum Yai Haji Abdurrahman Wahid. Dendam itu tidak bisa merubah masa lalu. Kalaupun kita melampiaskan kemarahan, masa lalu itu tidak akan pernah berubah. Tapi bisa mengubah masa depan bila memaafkan. Ya, ngapain sih ikutin dendam? Ya, nggak bisa. Ada orang yang kita sayangi disakiti, ya. Begitu disakiti, tiba-tiba kita balas menyakiti. Kira-kira yang kemarin disakiti kesembuh belum dengan kita menyakiti dia? Maka nanti akan berujung pada dendam yang lain.
keluarganya, pasti juga ikut dendam. Dendam melahirkan dendam. Tapi kalau memaafkan, memutus dendam, hilang masa lalu, memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa merubah masa depan. Kita bisa menjadi orang yang lebih tenang. Bapak kalau ada dendam, itu bawaannya di sini marah, kebayang-bayang, hidupnya tidak tenang. Pokoknya saya harus menyakiti dia. Setiap hari mikirnya gimana cara menyakiti. Coba dimaafkan. Saya maafkan dia. Saya memaafkan dia. Bapak gak kepikiran apa-apa. Tidur enak, nyenyak. Yang ada kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin tidak mungkin membunuh pembunuhannya yang tidak syar'i. Boleh membunuh kalau di peperangan, boleh, musuh ketemu musuh, ya, siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, ya langsung dibunuh. Al-qatil wal maqtul finnar, bukan di saat berperang. Kalau perang, mau nggak mau harus bunuh duluan. Kalau nggak mati, kalau perang. Tapi kalau bukan perang, al-qatil wal maqtul finnar, haram hukumnya membunuh kalau bukan dalam keadaan perang. Tak boleh. Ya Allah, ya, yang bunuh masuk neraka, yang dibunuh bisa masuk neraka, karena masing-masing berusaha mematikan. Gak boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-imana wa hafahu wa madahahu bis-samaha wal hayat wa khalaqallahu al-kufra wa dzamahu bil bukhli wal jafar. Khalaqallahu, Allah menciptakan al-iman, akad iman, wa hafahu wa madahahu bis-samaha wal hayat, dan Allah menghiasinya dengan memujinya melalui kemurahan hati, as-samah, kemurahan hati, wal hayat, dan rasa malu. Iman selalu dihiasi dengan kemurahan hati dan rasa malu. Orang kalau punya iman pasti ada rasa belas kasihan, ya, malu, mau maksiat malu, berarti mesti punya iman. Ngebunuh, nanti kalau saya bunuh anaknya gimana ini, istrinya jadi janda, kalau jadi janda kayak apa susahnya, malu ini saya kalau begini, berarti masih punya iman. Ya, kalau sudah demikian, sebaliknya, wa khalaqal kufra, Allah menciptakan kekafiran, wa zammahu bil bukhli, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelaknya bil bukhli, dengan sebab sifat kikir, wal jabar, dan durhaka. Orang itu kafir biasanya diawali dengan pelit. Hati-hati ya kalian. Sifat pelit itu bisa menjadikan kita kufur. Ya. Jadi kufur kalau pelit. Maksudnya pelit itu tidak mau berbagi kepada orang lain, merasa bahwa harta itu hanya milik kita, sepenuhnya tidak ada bagian dari kebaikan orang. Bapak punya duit 5.000, boleh nggak saya minta?
Ya, duit saya. Oh gitu. Iya. Bapak hari ini 5.000 itu dibutuhkan semua atau setengahnya? Ya setengahnya lah. 2.500 buat makan. Berarti masih ada yang 2.500. Ya, bagi untuk saya. Jangan pelit. Gitu. Ya, begitu ada orang, dia disuruh ngambil makanan orang. Punya rokok, rokoknya disimpan. Yang diisep rokok orang. Ada yang gitu. Pelit. Ya, giliran rokok. Rokok orang dipintai. Punya rokok, nggak dikeluarin. Masya Allah. Ini jangan-jangan nolong orang masih nanya dulu ada yang ditabrak. Bapak orang mana? Tanya dulu. Orang apa tolong dulu yang angkat, dudukin, kasih minum. Ini sebelum diangkat nanya dulu. Bapak orang mana? Saya orang Indonesia. Indonesianya dari suku apa? Ya Allah. Saya Pak, iya, saya orang Batak Pak, sama saya Sunda. Sorry, saya nggak bakal tahu. La ilaha illallah. Sundanya itu dari aliran apa? NU, Muhammadiyah, atau Persis, atau Salafi? Modal dua orang. Ya. Atau orangnya kalau saya mati bisa jadi hantu, saya bunuh kan? Bukan jadi tolong. Kulit tolong orang kayak gini. Tidak boleh. Al-jabah al-hukum durhaka. Ya. Kekufuran menjadikan orang itu disebabkan oleh durhaka. Apa durhaka itu? Tidak menjalankan perintah Allah, senang amal maksiat, dia melakukan perbuatan itu disertai dengan kesadaran penuh, tapi senang melakukannya. Kufur. Saya ambil contoh yang ini. Dulu ada seorang santri meninggal dunia itu gak bisa bilang la ilaha illallah. Gurunya bingung. Ya Allah, saya udah didatengin sama orang tuanya. Kenapa kok santri saya gak bisa bilang la ilaha illallah? Padahal ngajinya rutin. Ya, bertahun-tahun tapi gak bisa la ilaha illallah. Begitu ditanya, muridnya ngaku, guru maafin saya ya, saya itu punya kegemaran maksiat. Apa maksiatnya itu? Saya minum satu cangkir kecil arak alkohol yang oleh dokter dikatakan ini wasilah dari kesembuhan. Kamu punya penyakit, kalau pengen sembuh minum arak. Wah, haram. Tetapi ini kan darurat, sakit biar sembuh minumnya ini arak. Haram kalau memang araknya. Tapi buat penyakit udah minum aja. Sedikit ya. Satu cangkir kecil aja. Ya, orang pergi haji biasanya cangkir kecil apa ya? Minum air zam-zam. Ya, rasain segitu aja, jangan banyak-banyak. Kagak bakal mabok. Baik. Akhirnya diminum. Berapa lama kamu minum? 20 tahun saya minum. Ya Allah, 20 tahun. Iya. Dosanya kecil ditumpuk. Dari kecil akhirnya besar. 20 tahun terkikis imannya. Ya. Durhaka, terang-terangan bermaksiat kepada Allah, menganggap yang haram halal. Berobat halal, apa-apa.
la ilaha illallah. Ya Allah, benar. Innal insana la yakfuru bil maksiyah walakinnahu yakfuru li tarkil hurmah. Manusia tidak akan jadi kafir dengan sebab dia bermaksiat, tapi dia jadi kafir dengan sebab meninggalkan hormat. Dia tahu itu haram tapi menganggap halal. Akhirnya gak bisa ngomong la ilaha illallah. Santri banget. Hati-hati yang senang sama maksiat. Bapak jangan dilakukan istiqomah ya. Sekali maksiat istighfar. Ini mau maksiat terus-terusan. Senang nonton film bokep puluhan tahun. Astagfirullahaladzim. Ya. Istighfar. Nanti takutnya dikunci hati kita. Ini orang udah nyepelein. Ya harus gimana? Senang. Cari yang halal. Kesenangan itu banyak yang halal, yang bikin hati senang dan bahagia. Jangan cari yang haram. Mancing ya. Ya, halal ya mancing. Halal. Mancing. Gitu. Main bola. Halal. Main bola. Ayo terusin main bola. Halal. Tapi ingat, jangan melalaikan ibadah. Waktunya sholat. Jangan pakai judi, ya. Pokoknya halal. Tapi kalau kebiasaan, akhirnya numpuk. Kalau udah numpuk, berubah jadi kafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Apabila ahli surga memasuki surga, wa ahlun narin nar, ahli neraka juga masuk ke dalam neraka. Amarallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bi ayyi yukhraja minan nar, untuk mengeluarkannya dari api neraka. Maka nabi qalbihi, bagi orang yang ada di dalam hatinya misqalu dzarratin minal imani, sebesar biji zarah dari keimanan. Ini Nabi ya, kasih gambaran bahagialah orang yang mukmin walaupun ahli maksiat, ujung-ujungnya masih tetap dapat rahmatnya Allah. Ada orang masuk ke dalam neraka, ini ceritanya, namanya Zuhairiyah. Dia penghuni neraka terakhir yang masuk surga. Imannya segede biji jarah. Berarti biji jarah itu biji yang paling kecil, cuma kelihatan sama mikroskop. Mikroskop. Susah banget. Pokoknya pakai alat yang besar. Imannya cuma kecil. Berarti amal solehnya kagak ada. Ya, kata malaikat Raqib sama Atid, ini Juhainiyah tolong dicek majlis taklim ada kagak dia? Nggak ada. Padahal majlis taklim udah puluhan tahun di depan mata, kagak pernah nongol. La ilaha illallah. Coba cek min ahli sholat, mungkin dia hadir di jamaah masjid, jadi tetangga masjid. Kedua, miknya kedua. Kagak pernah hadir di masjid. La ilaha illallah. Kagak ada ini di barisan kebaikan. Orang ini gimana ini Juhainiyah? Coba cari lagi. Mungkin ada amal solehnya. Cari. Mungkin di PHBI. Oh, biasanya kalau masjid ngadain PHBI itu biasanya setahun sekali. Maulid, mungkin di maulid dia ada. Kagak ada. Juhainiyah, kagak ada Juhainiyah. Di mana dia ingin ada kebaikan? Ya Allah, cuma ada titik kecil banget. Ternyata Juhainiyah
Di sini ada yang pada senang sama jikiran, kalau ada suara jikir panas, lekap, ya, keganggu. Saya kok keganggu ini sama suara, ya Allah. Berarti imannya ada kecil banget ya. Bahaya ini, bahaya. Maka Juhaina dikeluarkan dari itu surga, dari itu neraka. Badannya penuh dengan api. Pak, berapa tahun berarti? Penghuni terakhir. Penghuni terakhir. Yang lain sudah masuk surga, dia baru masuk surga. Begitu diambil dari api neraka, badannya penuh dengan kobaran api. Pas, udah nyatu. Ya Allah, manusia bukan besar banget, hitam legem. Akhirnya diambillah ma'ul hayat, air kehidupan, dimandiin Juhaina. Begitu dimandiin, ternyata air itu Pak menjadikan elemen yang ada di tubuhnya tumbuh seperti pohon yang ada di tanah-tanah yang tinggi. Ya, kita nyebutnya kayak eceng gondok ya, Pak. Lebih kecil dari eceng gondok, apa namanya itu? Gangga muncul ibarat toge, ya, ditanam itu yang namanya biji, muncul tunasnya. Itu kayak begini, ma'ul hayat. Juhaina terbangun ma'ul hayat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari azab. Tidak ada kebaikan layaknya saya menerima di dunia maupun akhirat. Ini pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Gusti. Berapa lama itu disiksa? Kata Allah, Juhaina mau masuk surga. Mau Gusti, mau. Apa yang kau rasakan? Panas, ya Allah, panas. Kalau panas kamu butuh apa? Butuh minum. Baik, saya keluarkan satu bagian daripada pohon. Dari pohon itu akan muncul air. Dikasih pohon, belum masuk surga, belum. Dikasih pohon. Begitu pohon muncul, keluar airnya, dia pun meminum air. Ternyata, masya Allah, seger. Alhamdulillah. Jangan minta yang lain. Kata Allah, jangan minta yang lain. Ternyata udah minum, dia bilang sama Allah, Gusti, Engkau yang maha pemurah, Arhamur Rahimin, saya sudah dikeluarkan dari neraka. Masa cuma dapat pohon sama air setetes? Boleh nggak minta pohon yang kedua? Nanti kalau saya kasih, jangan minta ya, yang lain. Lebih dikasih pohon kedua. Begitu pohon kedua, dia melihat indahnya lebih besar dari yang pertama. Saya belum pernah melihat pohon seindah ini. Di dunia manapun, pohon ini begitu istimewa. Masya Allah. Gusti, rumahnya pakai enak juga di pohon DWK. Boleh nggak pohon yang ketiga? Akhirnya Allah dikasih pohon yang ketiga. Ternyata pohon ketiga dekat sama bilik surga, dekat sama tembok. Itu pohon kedengeran penghuni surga di dalamnya lagi ngobrol, lagi bercengkrama, lagi asik. Dia pun minta kepada Gusti, masukin sekalian apa? Romannya pada ngobrol, enak banget itu. Kita DWK di balik dinding neraka. Ya Allah, pengen masuk aja orang. Bener masuk, bener. Udah penuh, surganya udah penuh. Surga udah penuh. Lu doang sendirian terakhir. Gimana ini? Itu Nabi Pak lagi cerita begitu. Senyum,
gigi serinya kelihatan putih, sahabat terbahak-bahak ketawa. Ya Rasul, apa Allah juga senyum nyaksiin hambanya ini? Senyum. Dibilang surga penuh, maka di hatinya ada rasa penyesalan. Kata Allah, aku ini zat yang maha kaya, pahamanku. Kamu minta surga, kuberikan surga 10 kali lipat dunia. Kamu di dunia kira-kira tinggal di berapa meter? Atau kalau punya rumah? Saya punya rumah RSSSS, itu ya. Rumah saya kecil, nggak nyampe hitungan 1 kilometer, paling banter juga 40 meter. Oh begitu. Lah dunia yang kamu punya kira-kira berapa luasnya? 10 kali luas dunia kuberikan untukmu, masuk surga. Benar nih Tuhan? Benar. Masuk. Ada orang masuk surga males-malesan, Juhaina, karena dia merasa surga kaplingnya sudah penuh, tidak ketemu lagi tempat buat dia punya istana. Allah Maha Esa. Jadi satu orang, Pak, Bapak punya rumah, satu orang 10 kali lipatnya dunia. Dunia gedenya berapa? Tuh, nanti Bapak punya anak 10 kali lipat luas dunia. Bapak di sana sendiri. Itu yang paling kecil. Juhaina yang paling terakhir masuk surga. Nah kalau yang pertama masuk surga, itu kaplingannya berapa kira-kira? Masya Allah. Ya, pokoknya asal masih ada iman di dalam hati, walau isqala dzarratin, enggak boleh bilang kafir, enggak boleh. Kan kita kadang-kadang sama orang Islam sendiri ngomongnya gampang banget ya, kafir. Kita ngomongnya bukan bahasa bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul dalalah, sesat. Gampang Pak ngomongnya itu. Padahal ada amal ibadahnya, walaupun hanya kecil, yang memasukkan dia masuk ke dalam surga. Jangan nyepelein iman, jaga lisan kita. Perkara dia kufur atau tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bilang mungkin yang bersangkutan bermaksiat, tapi kalau disebut kafir ya jangan dulu. Itu ya, insyaallah ya Pak ya. Pokoknya kalau kita mau bilang kafir, kita harus pastikan dia betul-betul secara akidah, secara perbuatan, fi'liyah, secara ucapan betul-betul telah meninggalkan iman dan Islamnya. Contohnya gimana tuh? Ya, di dalam kitab fikih Sulam Taufik. Nah itu dikatakan murtad, ada murtad kauli, ucapan. Gimana murtadnya kauli? Saya tidak percaya Tuhan, kafir. Kalau udah ngomong kayak gitu, ucapan kafir. Ada fi'li, saya nyembah patung, sujud kepada berhala. Fi'li, perbuatan, dia bersujud terhadap berhala. Lah kalau sujud sama manusia, pengantin sembah sujud kepada orang tuanya. Ada kayak gitu banyak. Ada nggak? Pengen bilang kafir banyak. Kafir. Deketin orang tuanya, saling, ya. Ada yang nyium kakinya ya. Kakinya orang tua dibersihin pakai air, ya. Dicium, gitu. Pengen bilang kafir banyak. Dan nanti dulu jangan. Kalau menjadikan orang tuanya sebagai sesembahan disebut kafir. Tapi kalau hanya pengagungan, rasa takzim dan hormat ke orang tua, tidak sampai jatuh kepada martabat kufur. Mulut kita nggak boleh sembarangan
Jangan kita sebut penghuni neraka keluar dari Islam. Jangan. Ya, secara akidah seperti apa? Ya, memang perlu belajar dan belajar. Mudah-mudahan yang kita kaji bisa menjadikan kita semakin menambah iman Islam kita, cinta terhadap Islam, selalu mahabbah terhadap